Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Saja, masih membahas tentang istihalah. Kita telah sampai kepada perkataan wathaniha, dan yang kedua dari benda-benda najis yang bisa berubah menjadi suci. Yang kedua adalah jildul maitati idza tubigha, yaitu kulit bangkai idza tubigha ketika telah disamak. Jadi seluruh kulit bangkai selain kulitnya anjing dan babi itu semuanya bisa disamak dan bisa berubah menjadi suci. Baik dari hewan yang boleh dimakan atau dari hewan yang tidak boleh dimakan. Ketika kulit tersebut itu sudah disamak, maka kulit tersebut itu sudah berubah menjadi suci. Maksudnya adalah intabagha, tersamaknya kulit tadi, walau biwuku'ihi binafsihi, walaupun jatuhnya kulit bangkai tadi binafsihi dengan sendirinya, au biilqaihi alat dabighi, atau dilemparkannya kulit bangkai tadi alat dabighi kepada perkara yang digunakan untuk menyamak, atau ilqa'id dabighi alaihi, atau dilemparkannya benda yang digunakan untuk menyamak alaihi kepada kulit bangkai tadi, binahwi rihin, dengan seumpama yang melempar tadi itu adalah angin. Jadi proses penyamakan itu bisa kulitnya yang datang kepada benda yang digunakan untuk menyamak, atau juga bisa benda yang digunakan untuk menyamak yang datang kepada kulit bangkainya. Kemudian wa maqsudut tabghi, dan adapun tujuan daripada menyamak itu adalah naz'u fudulihi, yaitu menghilangkan sisa-sisa yang masih menempel pada kulit. Jadi tujuan daripada menyamak itu adalah menghilangkan sisa-sisa yang masih menempel pada kulit. Wahia, adapun fudul yang dimaksud dengan sisa-sisa yang masih menempel pada kulit itu adalah rutubatuhu, yaitu bebasahan kulit, allati yufsiduhu, yang bisa merusak kulit, baqauha, tetapnya bebasahan tadi. Ya seperti sisa-sisa daging yang masih menempel pada kulit dan lemak-lemak yang masih menempel pada kulit. Seandainya bebasahan tersebut itu masih menempel pada kulit tersebut, niscaya bebasahan tadi itu bisa merusak kulitnya. Kulitnya bisa menjadi busuk. Nah, penyamakan itu bisa disebut berhasil itu bihaitsu sekira launuqi'a fil ma'i lam ya'ud ilaihi annatnu wal fasadu. Jadi penyamakan itu bisa disebut berhasil bihaitsu, dengan sekira launuqi'a, seandainya kulit bangkai tadi itu nuqi'a ini direndam, filma, di dalam air. Seandainya kulit tersebut itu direndam di dalam air, lam ya'ud, niscaya tidak akan kembali, ilaihi, kepada kulit tadi, annatnu wal fasadu, bau busuk dan rusak. Jadi proses penyamakannya
itu bisa disebut berhasil ketika setelah kulit tadi itu dibersihkan dari sisa-sisa bebasahan. Kemudian kalau seandainya kulit yang sudah dibersihkan tadi itu direndam ke dalam air, kulit tersebut tidak kembali menjadi bau dan tidak menjadi rusak. Nah, ketika itu proses penyamakan telah berhasil. Wadzalika, hal itu yaitu menyamak, innama yahsulu bihirrifin, hanya saja menyamak itu bisa berhasil bihirrifin dengan perkara yang menyengat. Hirrif ini adalah perkara yang menyengat lidah. Rasanya itu pedas, menyengat. Ai ma yaldaghul lisana, yaitu sesuatu yang menyengat lesan. Biharafatihi inda dzauqihi, yaitu dengan menyengatnya benda tersebut inda dzauqihi, ketika mencicipi benda tersebut. Jadi proses penyamakan itu bisa berhasil hanya dengan benda yang menyengat. Walau kana najisan, walaupun benda tersebut itu najis. Seperti apa? Kadzauqi toirin, seperti kotoran burung. Au ariyan anil ma', atau sepi daripada air. Walaupun proses penyamakannya tadi itu tidak menggunakan air. Kenapa? Alasannya li'anna dabgha, karena sesungguhnya menyamak itu ihalatun, itu adalah merubah dari satu kondisi kepada kondisi yang lainnya. Dari najis dirubah menjadi suci. La izalatun, bukan menghilangkan najis. Jadi menyamak itu adalah ihalah, bukan menghilangkan najis. Jadi proses penyamakan kulit itu harus dengan benda yang menyengat, walaupun tanpa menggunakan air. Kenapa? Alasannya karena menyamak itu adalah merubah dari satu kondisi kepada kondisi yang lainnya. Dari najis dirubah menjadi suci. Menyamak itu bukan menghilangkan najis. Karena kalau menyamak itu adalah menghilangkan najis, maka harus menggunakan air. Fayat huru dzalikal jildul matbughu zahiran, maka menjadi suci kulit yang sudah disamak tadi zahiran, zahirnya. Jadi zahirnya pun menjadi suci. Wahu, adapun zahir, yang dimaksud dengan zahir itu apa? Yaitu ma zahara min wajhaihi, yaitu sesuatu yang tampak dari dua arah, depan dan belakang kulit. Jadi dengan disamak, kulit bangkai tadi zahirnya menjadi suci. Wa batinan, dan batinnya juga menjadi suci. Wahu, adapun batin, yang dimaksud dengan batin itu adalah ma, yaitu sesuatu, lau syukko, seandainya sesuatu tadi itu disobek, dirobek, la dhahara, niscaya sesuatu tadi itu tampak. Jadi dengan disamak, zahir dan batinnya kulit bangkai tadi itu menjadi suci. Jadi yang suci bukan zahirnya saja, tetapi batinnya pun juga menjadi suci. Wa yabqa, dan tetap, ba'dan dibaghihi, setelah disamaknya kulit bangkai tadi, tetap mutanajisan, tetap menjadi mutanajis. Jadi kulit bangkai yang sudah disamak itu tetap menjadi mutanajis. Fayajibu, maka wajib, ghusluhu,
membasuh kulit bangkai tadi bilma'i dengan air. Kenapa? Litanajjusihi, karena mutanajisnya kulit yang sudah disamak tadi, bidabighin najisi, dengan sebab alat penyamak yang najis, atau mutanajis, alat penyamak yang mutanajis. Jadi karena alat yang digunakan untuk menyamak tadi itu adalah dari benda yang najis atau dari benda yang mutanajis, maka kulit yang sudah disamak itu wajib dibasuh karena mutanajis. Fala yusalli alaihi, maka seorang enggak boleh sholat di atas kulit yang sudah disamak tadi, wala fihi, dan juga tidak boleh sholat pada kulit tersebut, qabla ghuslihi, sebelum kulit tersebut dibasuh. Jadi setelah dibasuh itu harus wajib setelah disamak maka kulit tersebut wajib dibasuh dulu, baru boleh digunakan. Wa yajuzu bai'uhu wallahu a'lam. Ini dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.